Perkenalkan, nama saya Desi Simorangkir. Saya dari grup F. Nomor NIM saya 19010177. Saya dari Prodi PAK dengan semester 3. Di sini saya akan mewawancara Ibu dengan nama Ibu. Ya, nama saya Sintaro Tuan Nenggolan. Di sini ada tujuan saya, yaitu untuk memenuhi UTS saya dengan mata kuliah teologi agama-agama. Apakah Ibu sudah siap untuk saya wawancarai? Saya sudah siap. Baiklah, saya akan memulai wawancara saya. Yang pertama, tolong Ibu jelaskan profil sekolah atau tempat Ibu mengajar. Tempat saya mengajar di SD Negeri 2 Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian. Dan jumlah guru 8 orang, tambah kepala sekolah 1 orang, jumlah siswa 78 orang. Soal yang berikut, tolong Ibu jelaskan profil atau data diri Ibu sendiri. Saya dulu sekolah di PGAK Negeri Tarudung, lulus tahun 1980. Kemudian setelah saya bertugas di Kecamatan Harian, kembali mengikuti pendidikan untuk D2, lulus tahun 2008. Kemudian lanjut lagi mengambil S1 di STAKPN Stambuk 2008, lulus tahun 2011. Yang pertanyaan berikut, bagaimana menurut Ibu sebaiknya sikap umat Kristen memandang agama-agama lain? Menurut saya, sikap umat Kristen terhadap agama-agama lain harus bersikap toleran, bersikap baik, jangan menghina agama orang lain, harus rukun antara sesama umat beragama. Sama seperti di sekolah saya terdiri dari 3 agama, Kristen, Katolik, dan banyak juga Muslim. Tapi di sekolah saya terjalin kerukunan beragama. Yang berikut, menurut pandangan Ibu, apakah hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, atau semua agama dapat ke surga? Kalau menurut saya, yang masuk ke surga hanya orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak menurut agama, tetapi menurut iman kepercayaan masing-masing. Yang berikut, bagaimana cara untuk menghargai agama-agama lain? Cara kita menghargai agama lain, contohnya kalau agama lain sedang beribadah, contohnya Muslim, kita harus menghargai, jangan mengganggu, jangan menghina. Itu harus rukun, saling menghormati. Baik, yang berikutnya, kekerasan agama apa saja yang belum Ibu ketahui pernah terjadi baik di lingkungan tempat tinggal maupun nasional dan internasional? Kekerasan agama. Kalau di lingkungan kita ini, kekerasan agama tidak pernah terjadi. Kalau mengenai kekerasan agama, saling rukun yang kalau di sini. Di tempat lainnya itu terjadi kekerasan kalau ada. Kalau di daerah khususnya di daerah Samosir, saling rukun. Berikut, apa saja yang dapat menyebabkan konflik agama dan bagaimana cara menyelesaikan itu? Yang menyebabkan konflik agama itu bisa terjadi karena kurangnya iman seseorang itu, dan kemungkinan
dia menonjolkan agamanya sendiri. Itu yang mengakibatkan terjadinya konflik. Menghina agama orang lain, seakan-akan agamanya yang paling benar. Itu. Yang berikut, apa saja yang Ibu ketahui tentang agama Islam? Agama Islam. Menurut pengalaman saya, karena kebetulan di sekolah saya ada guru agama Islam. Kalau menurut ajaran agama Islam yang sebenarnya, karena saya sudah sering konsultasi dengan kawan saya, ada 3 muslim di sekolah saya. Kami bertukar pikiran, sebenarnya agama muslim itu baik. Tidak ada disuruh contohnya untuk menghakimi agama yang lain. Ajaran yang sebenarnya sama dengan ajaran Kristen. Kita harus saling menghargai agama orang lain. Berikut, apa yang Ibu ketahui tentang agama Hindu? Agama Hindu? Agama Hindu saya kurang paham, karena di lingkungan kita kan tidak ada agama Hindu. Apa yang Ibu ketahui tentang agama Buddha? Agama Buddha aja dan mana lagi kita ketahui kan, karena di lingkungan kita tidak ada agama Buddha. Nah, baiklah Bu, terima kasih. Saya akan mengakhiri wawancara ini. Sekian dan terima kasih Bu. Shalom. Shalom.